Cerita-cerita tentang lu pasti tahu dong yang namanya riding, ya kan? Lu jalan-jalan tapi pakai motor, pakai kendaraan roda dua, khususnya ini lagi tren banget nih di mana-mana. Bahkan nggak cuma di Bogor, nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Bandung, tapi internasional riding ini luar biasa ini. Banyak digandrungi sama masyarakat. Kayak gua waktu di Amerika ya, di Amerika sombong gua di Amerika, gila nggak? Ya waktu gua di sono, gua juga sama riding gitu kan. Biasa pakai ontel, gua di sono pakai ontel, jarang ada loh ontel di sono, iya kan, baru gua aja yang ngadain waktu itu di sono. Nah kali ini gua ketemu juga sama ini dedengkot, kalau gua bilang ini dedengkot ya, dia dedengkot apa sih namanya kalau orang bilang suka touring tuh pakai motor ya, kelompok komunitas riding nih itu. Dan kita panggil saja langsung, kebetulan sudah hadir di sini, nggak perlu dipanggil deh ya, nggak perlu dipanggil karena sudah hadir di sini nih. Ya, ini dia Om Josan. Iya. Terima kasih, terima kasih. Ya, Om Josan ini adalah ketua komunitas motor riding ya. Apa disebutnya apa sih Om? NMAX X-Max Rider. NMAX X-Max Rider. S-Max Rider. Ya. Hafal nggak lo? Iya kan? Lo nggak hafal pasti. Gua yang bisa hafal. NMAX S-Max Rider. Wah, luar biasa. Oke, selamat malam Om. Selamat malam juga Om. Aduh. Terima kasih banyak udah diundang di channel 31 ya. Iya, terima kasih juga. kasih Om juga sudah bisa hadir di sini memenuhi undangan kita ini. Iya, sama-sama, gitu. Om. Aduh, ini gua agak grogi juga sebetulnya kalau ketemu sama Om Josan. Enggak juga Iya, sih. maksudnya gue kalau nggak bersanding sama Josan gue kalah ganteng nih malam ini. Asli gue kalah ganteng nih, iya kan, luar biasa. Nih Om Josan kesibukan sehari-hari apa Kesibukan sebetulnya? sehari-hari ya kita niaga lah Oh niaga, di iya. perdagangan. Di Berjualan di gitu penjualan, maksudnya. ya. Oh luar biasa. Kalau dulu sih niaga itu lebih ke apa ya? Kalau zaman dulu tuh apa sih namanya tuh kalau pengusaha itu disebutnya tuh apa sih? Apa ya? businessman. Ya, Businessman. ya bisnismen kan kekiniannya ya. Kalau dulu apa sih niagawan itu disebutnya tuh apa? Udahlah lu nggak tahu lah ya. Ya udahlah, lu nggak usah dibahas tuh puyeng lu, ya kan? Nah, ini kok bisa sih Om udah jadi seorang niagawan atau seorang bisnismen tapi juga aktif di motor? Ya kita bisa ngatur waktunya aja, yang penting itu. Yang kedua, keluarga jangan sampai ditinggalin. Gitu Oh, gitu. aja. Tapi kan kalau riding keluarga ditinggalin. Nah, dong. iya betul. Iya. Cuma kan kita harus ada prepare Iya. dari jauh-jauh hari. Misalkan makanya saya bisa riding itu keseharian saya sibuk kerja. Oh, Mungkin gitu. untuk ada jadwal tertentu lah buat Iya. touring atau menghadiri acara NIP lainnya di wilayah. Iya. Tapi enggak kan setiap hari kalau pas lagi acara riding gitu, kalau lagi bareng-bareng sama komunitas itu setiap hari bawa buku gitu buat catatan kan bisnis juga nih. Enggak ya? Bisa jadi kayak seperti itu. Gitu ya. Bisa jadi. Kan Sekarang kan bisnismen- zamannya bisnisnya tuh enggak ya namanya bisnismen itu loh. Apa-apa dicatat, dicatat ya kan. Wah, ini cuan gak nih kan gitu kan. Iya kan? betul. Terus wah, kadang-kadang kalkulator tuh nyelip. Iya kan? Tapi nggak pernah ya bawa kalkulator, nggak pernah ya? nggak pernah, sudah ada di Nggak handphone pernah ya? semua sekarang. Oh iya, berarti kan udah ada di handphone dong, ya kan? Luar biasa. Nah, kalau boleh spesifik nih, Betul, bisnisnya di apa sih sebetulnya? Saya di material ya. Material? Di distributor. Oh distributor, wih luar biasa loh. Tepuk tangan dulu dong. Aduh, ini distributor loh. Gila. Ini distributor material nih usaha yang kalau menurut gua nggak pernah ada matinya. Ya kan, pasti orang ngebangun terus. Banyak juga pengusaha properti sekarang pasti ngebutuhin juga. Kan begitu ya Om ya? Betul. Wih, luar biasa. Tepuk tangan lagi sekali lagi dong. Luar biasa. Ini kalau keluarga semuanya putra putri ada berapa nih? Putra putri masih pada sekolah. Masih pada sekolah. Saya anak 3 lah. 3. 3. Yang paling gede itu kelas 2 SMA. Oh yang paling gede kelas 2 SMA. Oh sama persis sama saya Om. Iya. Gitu. Saya juga 3. 3. Yang paling besar juga SMA sama gitu. Iya. Aduh, tapi masih satu kan kalau itu mah ya. Masih 1 Om. Satu ya. Apa? Tapi kalau langsung biasanya sih kalau selir ya kayak gitu ya. Oh. Saya enggak Om. Om, saya nggak ngomong loh Om. Iya kan? Sorry ya Bu ya. Saya nggak ngomong loh gitu kan. Ya, tapi asik memang.
apa keunikan Om? Kenapa sih memilih untuk jadi rider gitu bareng-bareng sama komunitas? Ya kita sih pengalaman ya saat riding di atas 50 motor itu atmosfernya beda. Atmosfer ke diri kita untuk jadi nggak ada capek. Riding itu nggak ada capek. Iya, iya, iya. Kalau kita berbarengan, tapi jangan sampai menyalahkan di jalan raya ya. Kita harus gitu. taati Betul. rambu-rambu lalu lintas, juga menghormati pengguna jalan yang lain. Betul. Ini kan Om kadang-kadang ya ada juga ini orang yang kesal. Wah ini kelompok motor nih kerjaannya nih ngagungin orang aja nih. Ada lampu-lampu kan tuh kan kayak gitu tuh suka ada tuh ya. Di kelompok motor tuh ada lampu-lampu udah kayak pemilik jalan sendiri aja tuh. Nah kalau untuk di komunitas Om sendiri seperti apa? Alhamdulillah kalau di komunitas kita taat semua rambu-rambu, nggak ada bawa lampu yang Om ceritain itu. Kita tetap fokus kalau lampu merah berhenti. Iya. Berbagi jalan dengan yang lain. Gitu. Ada yang bawa lampu-lampu gitu ya biasanya yang ke motor yang ada yang bawa motor kayak lampu-lampu gitu ya. Ada yang pernah nanya juga, "Woi bang," gitu ya kan, "Bang, lagi kelompok motor apa dagangin pila nih gitu?" Gini-gini kan ada gitu. Ya, kalau di saya sih lebih enak pakai intercom ya Om ya kalau riding itu. Jadi kita ada misalkan ada 15 riding itu dibagi 3 yang pakai intercom. Jadi kita bisa komunikasi. Ada kendala apa di jalan juga kita ketahuan gitu. Betul. Lebih cepat komunikasinya ya. Daripada kita pakai lampu, ya akhirnya mengganggu pengguna jalan yang lain. Iya. Om, ada hal-hal yang unik nggak yang ketemu selama riding nih? Hal-hal yang unik ya ketika riding itu kita memasuki wilayah orang lain Om. Nah gimana nih ceritain Nah memasuki wilayah orang lain. Misalkan gini nih pas lagi lewat ternyata ada nenek-nenek neriakin ya kan, "Mas, enggak juga Om. Mas ikut dong," gitu. Enggak ya? Enggak ya. Saya pertama jadi PIC itu saya reading ke wilayah orang lain Om. Iya. Saya nggak tahu ya ceritanya seperti apa. Saya fotoin lah lokasinya nih di situ. Pas nyampe di lokasi masih daerah Jabodetabek lah. Tepatnya sih di Cikarang. Iya. Pas saya di Cikarang nggak tahu pas saya foto sekian 20 menit kemudian itu motor dari sana itu menggiring saya ke sekre beliau. Oh gitu. Akhirnya dikunci lah di situ saya sampai nggak bisa pulang. Kenapa tuh bisa begitu? Digembok Om di portal. Jadi pas masuk, jadi nggak bisa keluar lagi karena digembok gitu. Oh, tapi memang sengaja atau nggak sengaja? Sengaja. Emang digiring dimasukin gitu ke komplek itulah, anggap ke komplek itu. Betul. Terus pas giran udah masuk malah di portal gitu. Portal. Tapi di portalnya juga enak sebenarnya, kita tidur di hotel, disediain gitu. Jadi mereka lebih ke memberikan servis ya. Betul. Buat ini saudara gua nih gitu kan gitu. Betul. Apa memang itu juga kelompok itu juga memang komunitas juga mungkin? Iya, memang kita satu bendera di NRX yang Bogor itu. Cuma kan kalau kita di Bogor, kalau itu dia di Cikarang kayak gitu. Oh gitu. Saya pikir masuk ke wilayah perkampungan orang dan ternyata itu bukan rider, kita tiba masuk, udah kayak perangkap nih, ya kan? Ibarat lauk tema asup kena bumbu gitu kan, gitu. Bukan ya nggak begitu ya. Sekarang kebalikannya, kita yang sering mortal. Oh gitu. Sering mortalin orang. Betul. Jadi kalau ada rider dari luar datang, portal aja gitu. Portal aja. Tapi kalau dia berkenan, kita nggak menuntut banyak. Kalau dia lagi ngejar waktu, kita juga kasihan gitu. Iya. Kalau di kampung saya malah lain lagi Om. Di kampung saya ada orang bawa motor bagus-bagus ya kan, masuk ke kampung orang, tiba-tiba pas masuk di portal juga udah gitu digemuk lagi motornya. Nggak taunya knalpotnya bising. Gandeng ya kan. Itu jadi lain duluran gitu kan. Ya alhamdulillah sih kalau di komunitas kita knalpot brong itu alhamdulillah udah nggak ada. Betul. Nah, sekarang Om, untuk lebih kelancaran itu ada nggak, misalkan dengan kerjasama dengan institusi kepolisian, kemudian lebih menyuarakan program-program kepolisian untuk seperti apa itu ada nggak sih? Kayak gitu. Belum sih kalau. Belum ya. Misalkan kita lebih mengkampanyekan tentang knalpot brong gitu. Ada nggak? Gitu? Nggak ada sih sebenarnya. Kita sadar diri semua. Gitu. Ya, jadi kita lebih kekeluargaan. Iya. Jadi ngapainlah pakai knalpot kayak gitu, lebih baik
normal aja. Lebih mengedukasi juga ya kepada rider yang lain, kalaupun bukan komunitas motor nih misalkan, tapi juga kepada masyarakat umum lebih Kita harus begitu jadi ya. contoh yang lebih baik lah berkomunitas. Ya, oke. Om, ini kebetulan ada kopi. Ya. Kok kopi saya udah tinggal segini ya Om? Padahal saya belum minum loh Om. Diminum dulu Om sambil santai Siap, Om. Om, Kita santai, diminum Om. dulu. Aduh, nah ini ada Santai. pisang gorengnya juga boleh nih Om. Iya. Aduh, nah kalau ini belum bisa dibuka nih Om nih. Ini apa sih Bali ini ya? namanya Iyam Ane ini bagus nih. Iya kan? Ini saya waktu itu nyobain ini lumayan enak juga loh. Ini tahu dari mana ya? Ada yang ngasih gue, ini belum dibuka semua, mas saya mau dibuka nggak enak juga ya kan? Cuma salah satunya buat saya nih Om, gitu. Ini keripik apa sih namanya tuh kayak Mustopa ya gitu kan? Mustopa gitu, ya. Mustopa gitu ya kan? Ya. Nah kembali lagi ke apa yang namanya kegiatan ya Om. Selain hal-hal yang unik, kegiatan positif apa sih Om yang mau dilihatin ke masyarakat nih dengan berkendara itu? Kalau kegiatan positif kemungkinan ya dulu sempat sih pas kejadian gempa Cianjur ya. Oh. Ya kita juga memberikan baksos juga waktu itu. Oh lebih ke charity ya, ke bakti sosial Bakti juga sosial ya, untuk betul, kegiatannya ya. betul, betul. Terus untuk acara apa? Untuk acara bulan depan ini ENIP Betul. kita ada baksos juga sunatan massal. Oh, ada sunatan masal. Di dalam waktu dekat ini nih. Iya, Masih di bulan ini atau? di bulan September. Oh, di bulan depan. Di bulan depan ya. Di bulan depan ada kegiatan. Pas acara ENIP aja. Iya. Ini tuh apa tuh? Anniversary. Oh, anniversary, lebih ke ulang tahun chapter ya. chapter ya, betul. Kalau komunitas ini untuk komunitas NMAX ini selain di Bogor di mana aja nih Om ada? Kita alhamdulillah sudah nasional Om. Sudah Di menasional. seluruh Indonesia ada. Di seluruh Indonesia ada. Seluruh Indonesia Dan itu selalu gabung. Ada kegiatan secara nasional Ada, itu. ada grupnya juga di nasional ada. Oh gitu. Secara nasional itu kegiatan selalu tuh ada tuh ya. Ada. Oh, kayak teman saya juga gitu. Cuma kalau teman saya tuh kegiatannya ya begitulah, kumpulin ya. Nggak usah disebutin di sini loh. Malu lo kalau gue sebutin ya kan. Ngumpulin bukan ngumpulin positif lo mah aduh. Jangan. Komunitas sepeda mini nih. Ini teman saya kok rider juga, tapi komunitas sepeda 3 itu ya kan. Goes. Ya. Nah, ini unik nih Om, kegiatan-kegiatan yang lebih ke hal-hal yang positif ini kan juga mengedukasi kepada masyarakat ya. Betul. Artinya lu boleh nih, ya kan lu mau motoran dah gitu kan. Iya. Tapi tolong liatin lu juga mesti jadi berguna buat masyarakat kan gitu ya. Betul, Om ya, saya kira begitu ya, tapi yang semua lebih sama tahu sih kan. tujuannya. Ya, tujuannya kan lebih ke situ ya. Selain juga mengedukasi gimana caranya sih lu berkendara yang baik. Ya, yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan gitu kan. Yus badudu, zaman mana poa Yus badudu, ya kan. Nah, Om boleh cerita lagi dong kegiatan hal positif lainnya selain juga bantuan. Ada nggak kegiatan rutin setiap bulan misalkan atau setiap tahun selain anniversary itu ada kegiatan-kegiatan yang kegiatan kemanusiaan maksudnya gitu? Paling kalau kegiatan kemanusiaannya cuma di waktu ENIP aja. Tapi kita nggak berpatokan ya, berpatokan ke ENIP. Ya kita kan tahu apa namanya kalau ada musibah. Iya. Kita udah spontanitas untuk mengumpulkan dana. Ya kita sumbangsi ke daerah bencana itu. Oh gitu. Nah untuk keanggotaannya sendiri gimana? Keanggotaan sama semua sih. Untuk keanggotaan ada di grup semua. Iya. Jadi untuk masuk menjadi anggota. Masuk untuk menjadi anggota ya silahkan. Cuman paling kita ada apa ya aturan-aturan tertentu aja. Iya. Kalau untuk apa ADART itu kita nggak ada. Iya. Lebih ke spontanitas Ya, aja lebih kali ke ya, spontanitas. Tapi tetap ada aturan-aturan yang mengikat gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan ini kan banyak nih anggota. Kalau ketemu salah satu anggota yang sakit misalkan, atau itu gimana itu? Itu dia Om. Kalau yang sakit ataupun amit-amit meninggal dunia, Betul. ya tetap kita ada sumbangsihnya. Karena kita ada buku kas, ada kencrengan tiap kopdar gitu, kita sisihkan buat jaga-jaga atau apa gitu. Iya. Ya kalau kita cuma ngucapin bela sungkawa aja, mungkin
semua orang juga bisa. Tapi kalau kita di anggota, ya alhamdulillah kita ada konsekuensi buat sumbangsi meringankan lah ibaratnya, walaupun nggak besar gitu. Iya, iya, iya. Yang penting Nah, keterima. betul. Nah, baik. Apa ya gue manggilnya apa ya? Nih, sebelum gue lanjut ya. Ini omongan ini asik nih sebetulnya kalau menurut gue ya, obrolan-obrolan gue nggak pernah tahu nih kayak gimana sih sebetulnya ya rider itu riding cara kita berkendara, apalagi touring dengan jarak jauh seperti itu kan. Ini kan bicara soal fisik, ya kan juga mesti prima, belum lagi waktu, ya kan. Nah bicara soal waktu, fisik dan sebagainya itu kaitannya juga dengan soal finansial, keuangan kan tentu juga itu harus disediakan, ya kan. Nggak bisa dalam waktu jarak jauh dengan jarak tempuh jauh itu kan nggak mungkin juga. Dengan keterbatasan itu, ya kan. Tapi kalaupun memang juga ada di wilayah lain yang memang juga biasanya kan kalau kita punya komunitas itu saling bantu juga, gitu ya, gitu. Nah, lu kepengen tahu gimana sih cara berkendara yang baik sesuai dengan kegiatannya para rider ini, gitu, komunitas rider ini, gitu. Lu lihat dulu tayangannya nih. Nah itu tadi tayangan saat rider kita ini dari komunitasnya Om Josan ini saat mengadakan aksi touring ke mana tuh? Ciletuh. Ke arah Ciletuh ya. Ciletuh kan jalannya luar biasa itu, Om. Turun naik begitu, ya kan? Namanya kalau nggak salah itu sekarang tuh jadi Puncak Dharma kalau nggak salah. Oh, Puncak Dharma. Puncak Dharma. Oh, iya. Om, Iya. ini kan seru nih kalau saya lihat tadi perjalanan ke Ciletuh. Om mengantisipasi hal-hal terburuk nih misalkan di jalan tuh. Itu seperti apa, Om? Ya kita hal-hal terburuk mungkin harusnya tidak terjadi selama kita safety riding ya. Betul. Itu yang diutamakan, kita safety ridingnya aja dari dari perjalanan awal kita berangkat. Itu kita ada briefing dulu, Om. Iya. Dan kelengkapan juga kita periksa semua. Iya. Udah siap gas, Betul. baru kita meluncur. Gitu. Iya, kayak orang mau nikah ya siap lahir batin gitu ya. Jam kobo berangkat, cus. Nah, ini tapi memang asik tapi loh. tidak lupa kita selalu berdoa juga sebelum berangkat. Betul, itu penting ya, berdoa. Yang penting itulah kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Segala sesuatunya kita serahkan lagi kepada Yang Maha Kuasa, ya kan. Kadang-kadang kita udah safety nih, Om. Kita udah benar-benar mematuhi aturan di jalan. Tapi ternyata orang lain enggak. Ya. Nah, itu kan juga bisa aja terjadi gitu, ya Tapi kan. kita sih selama di perjalanan lebih, kalau kita memikirkan ego itu kita nggak bisa. Iya. Karena rombongan kita lebih banyak. Betul. Satu kejadian bisa menjadi fatal, kita batal jadi touring gitu. Oh, iya. Kalau kita ngandelin ego nih, Iya, iya betul. kan. Contohnya kayak gimana nih, Om, kalau ngandelin ego? Ya kalau ngandelin ego ya kita nggak ngasih jalan ke orang lain. Iya. Kalau kita kan di jalan itu kita kan harus menghormati yang Kayak sesama tadi pengguna tuh, jalan lah. lampu-lampu Iya betul. gitu betul. kan, kayak yang jualan pila gitu Iya. ya. Iya, gitu. Iya, luar biasa nih, Om, kalau saya perhatiin tadi ya, cara berkendara dari ya kelihatan lah ya, yang mematuhi aturan dan yang tidak itu memang kelihatan sekali gitu. Kan ada kalanya juga yang bandel-bandel gitu. Om, kalau ngelihat yang kayak begitu gimana? Om sendiri dengan sama-sama riding nih, tapi ketika ngelihat yang kayak begitu gimana? Ya tetap kita harus peringati dari kita itu ada RC, ada sweeper, Betul. terus di tengah juga ada. Ya, kalau ada yang kurang ibaratnya berkendara kurang baik ya kita tegur juga di situ, ke pinggir, kita istirahatkan dulu. Iya, Atau enggak ada member yang ngantuk kan kita juga nggak tahu. Betul. Kalau mau ngantuk ya kita lebih baik istirahat aja, jangan Om, diteruskan. suka bawa istri nggak kalau jalan-jalan? Bawa.
Bawa terkadang bawa, terkadang tidak. ditenteng gitu. Tergantung situasi lah. Ditenteng nggak bawa istri tuh ditenteng apa dibonceng? Dibonceng lah om. Dibonceng Kalau ya. ditenteng maaf sorry. Kan bawa istri buat trading gitu kan kayak bawa rantang nih ditenteng nih. Mau ke sawah gitu kan. Aduh. Ya Om. Nah luar biasa ini. Terus kesiapan mental nih Om. Nah tentu ini juga jadi satu bagian dong ketika kita mau riding nih gitu kan. Nah, kesiapan mental tuh seperti apa? Fisik terutama juga. Fisik. Itu gimana Om? Ya kita koordinasi selalu sih di grup WA ya. Ya ibaratnya kalau kita mau reading, ya malam ini kita istirahat dulu buat besok pagi kita harus siap-siap. Pernah pakai Google Map gitu kalau kemana-mana gitu? Pasti Pasti ya? Pasti om Pakai Google Map ya? Pernah disasarin nggak Om? Saya pernah dulu sekali. Waktu saya reading sendiri Ke rumah siapa Om disasarin? bukan ke rumah ya itu. Oh, nggak Hampir ke hutan, kirain. Om. Lu salah aja, lu bawaannya kayak begitu lu ya. Emang pekerjaan Google Map itu ya begitulah. Iya, Beda iya, dengan satu aplikasi lagi. Ada di situ satu aplikasi sebelah nih. Aplikasi sebelah. Kenapa nggak utuh ya Om? Padahal utuh aja kenapa jadi sebelah gitu aplikasinya? Nah itulah itu kita nggak tahu lah. Iya, iya. Oh kalau di aplikasi sebelah gitu tuh Om ya. Kalau di aplikasi sebelah kita jalan raya utama terus om. Beda dengan gitu. Google Map. Google Map kadang-kadang kita nyasar sampai jalan setapak saya itu. Betul. Arah ke Pangandaran itu saya reading sendiri berangkat jam jam 7. Nyampe pas jam 12. Iya, Tapi masih bisa ngejar 5 jam Bogor Pangandaran. Ini kan kalau lagi trending nih banyak nih Om nih. Kalau lagi reading nih pakai Google Map. Pas udah gitu kan ada di jembatan nih. Di jembatan kali besar. Anda belok kanan. Jelas jembatan nih belok kanan nih. Nyemplung gua. Gitu. Pernah nggak kayak gitu? Enggak, alhamdulillah. Enggak ya? Untuk itu mungkin hanya ke jalan kecil aja. Tapi katanya kan bisa disiasatin Om. Kalau misalkan misalkan kita ini lagi riding nih, kita Google Map-nya itu disetting untuk kendaraan roda 4 bukan roda 2. Kalau roda 2 kan kita bisa ke jalan-jalan tikus. Jalan-jalan tikus betul. Gitu. Bisa. Gimana itu? Ada sih di pengaturan dari Google Map juga ada. Cuman kita kadang-kadang kalau pas lagi mau reading atau kita suka lupa settingannya. Sempet saya pernah dimasukin ke jalan tol juga. Itu dia yang bahaya masuk ke jalan tol. Iya, jadi harus tetap kalau pakai motor kita harus itunya motor gitu ya. Iya, motor. Nggak bisa ke mobil ya. Nggak bisa ke mobil. So kalau mobil ya itu jadi ya bisa jadi ke Masuk jalan tol. ya. Oh berarti kalau ada yang manusia terkuat suka masuk itu tol itu ya, ada manusia terkuat boncengan pakai motor itu kan nggak taunya ada di tol, kayaknya dia salah baca Google Map tuh ya. Iya betul bisa jadi atau hanya insting lah. Iya. Kalau raster kuat kan susah. Iya betul, raster kuat itu luar biasa Om memang. Itu aduh kadang-kadang sen ke kiri beloknya ke kanan ya. Ngeri riweh gitu kan. Ya. Nah, Om yang unik lagi apa sih Om ketika saat kita riding ini di jalan ini akan nemuin hal-hal yang gimana, ada yang lucu atau ada yang ngeselin, nyebelin gimana? Kalau hal unik saya paling satu kali lah ngalamin Om. Cuma satu kali, nggak pernah ngalamin hal yang unik lain Itu di padahal jalan. rombongan banyak. Iya. Tiba-tiba Daerahnya hilang. masih di Bogor. Hah? Daerahnya masih di Bogor. Iya. Tapi saya bisa tersesat ke kuburan Om. Kok bisa Om? Itu selalu baca Google Map lagi tuh. Betul. Tapi nggak tahu emang dari awal pertama kita habis tasyakuran, anniversary kan. Iya. Nah, kita main ke rumah member adanya di daerah Parung. Iya. Nah, di situ kita main ke rumah member itu juga banyak yang kesurupan. Nah, dari situ awal mulanya. Itu di Parung tuh. Ya di Parung. Parung tuh maaf Om saya agak kurang tahu karena saya lama di Amerika. Parung tuh Parung tuh sebelah mana Om? Parung Mungkin tuh. untuk Bogor kita ngambil ke utara ya. Oh ke arah utara ya, utara, itu Parung tuh di sana ya. Gue pura-pura nggak tahu aja, ya nggak. Biar kesannya gimana gitu, gue tuh nggak tahu. Gue lama kayak di Amerika, kayak lama di Australia gitu ya kesannya ya. Padahal itu orang kampung gitu. Itu Ya, padahal seru saya loh. pas reading itu perasaan tuh emang jalan aspal. Oh, Tapi pas saya sadar terus saya ngucapin istighfar, istighfar lah. nggak tuh di kuburan. Pas nginjak
kaki menginjak tanah itu ternyata bukan aspal di gini-gini kok semak. Pas dari gitu semak ke depan lagi ngelihat kok kuburan. Oh gitu. Nah itu dari situ ya alhamdulillah. Oh ini mah lebih ke mistis iya, kali lebih ke ya? mistis. Lebih ke mistis Karena ya? emang dari awal itu banyak yang kesurupan di rumah member. Oh gitu. Ya mungkin saya juga kurang psikologinya mungkin Iya, lagi kemana-mana gitu, jalan-jalan ke mall atau kemana Iya, gitu kita ya. lagi di motor di jalan, pikiran pikiran kita kita ada di melayang mall, kemana-mana iya, gitu. kayak gitu ya. Akhirnya ketemunya di kuburan. Ketemu aja di gitu ya. kuburan. Itu pengalaman paling Iya, 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 seru, paling- seru ya. Nah, Om kalau misalnya kita dalam perjalanan jauh nih, riding jauh nih, kita mau lintas batas misalkan, kita mesti izin dulu nggak sih sama chapter yang ada di yang kita lewatin itu? kalau itu emang harus wajib ya, wajib Ya? ada izin lintas itu wajib. Karena buat pantauan di nasional juga. Iya, iya, iya. Kalau dulu kan ada aplikasi yang namanya apa sih? Yang tahu posisi kita tuh. Oh, iya, itu wajib. Bukan wajib. Oh, bukan. Satu lagi apa ya? Kalau sekarang kan BFF tuh. Oh, iya. Jadi kita ada di situ pantauannya. Kita ada di mana. Oh, gitu. Lupa saya nama aplikasinya tuh. Iya, iya, iya. Yang pasti itu tuh aplikasi yang itu pasti ya. itu Ya. Iya. Nah, ini seru ya. Jadi kita harus izin dulu. Tujuannya Iya, apa nih, Om? Tujuannya ya jadi wilayah orang lain itu bisa mantau udah di mana nih. Kita juga berhubungan misalkan saya nanya ke member udah sampai mana nih. Tuh. Misalkan izin lintasnya ke Sumatera. Ya. Udah nyampe Bengkulu. Oke, siap. Kita kirim Sherlockan dia. Betul. Coba kirim Sherlocknya atau share live 8 jam. Iya. Ya mungkin dia dimasukin dulu ke grup Sumatera gitu. Nah, inilah pentingnya izin ya. Biar gimana pun juga kita harus izin. Ini rider aja kalau mau ngelewatin lintas batas mesti izin. Lu tuh ya lu kalau mau kemana-mana izin mama lu. Ya kan? Tapi kalau izinnya kadang-kadang lucu juga Iya, dari apa kata-kata izin yang disingkat. Betul. Oh, ada bahasa. Ada bahasanya situasi kondisi Oh iya itu ya. situasi kondisi Iya, toleransi iya, pandangan gitu. dan jangkauan Iya. itu kan disingkatnya Si bedul aja ya. Iya. Nah, Om kalau misalkan dalam perjalanan jauh nih, kan kita pasti lelah dong. Biar gimana pun Betul. Sekuat-kuatnya. prima-primanya kita nih pada saat melakukan perjalanan jauh pasti kita ada lelahnya. Ada. Nah untuk mengantisipasi itu kita punya nggak pos-pos tertentu misalkan di mana kita mesti rehat gitu. kalau di komunitas itu yang penting kita bisa ngejar waktu Om. Tapi dengan catatan ya tanda kutip kita juga harus safety. Kita ngebut boleh tapi tahu aturan. Iya iya Itu. iya. Makanya kalau misalkan kita dari Bogor mau istirahat di Tegal ya kita kejar. Dari Kejar sini, waktu kejar tuh sampai waktu. di Tegal. Tegal. Paling cuman berapa sih 6-7 jam lah dari Bogor ke Tegal. Kalau untuk berarti kecepatan diatur tuh. Kecepatan diatur tergantung situasi juga di jalan. Oh, ada kesepakatan. Aduh, ngomong gua Ada kalau kesempatan. ribet ya. Kesepakatan nggak gitu? Ada kesepakatan nggak kalau misalkan kita mau touring jarak jauh nih, lu kecepatannya harus sekian? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kalau itu kan tergantung situasi. Tergantung kondisi situasi. Situasional lah. Maksimum berapa, Om? Kalau maksimum ya sampai mentok lah kalau maksimum. Sampai mentok, Om. Tapi kalau reading Nggak sendiri pakai rem tuh. nggak pakai rem. Kalau saya memang reading jarang pakai rem, Om. Jangan pakai rem. Jarang. Apalagi kan rem-rem sekarang ketekan sedikit aja Iya, betul. udah nyala lampu Ya, belakang. betul. Nah, kalau 1 jam aja kita pegang rem itu, Iya. piringan itu kan panas. Iya, bener ya. Itu bikin Nah, blong ya betul, nantinya bikin blong. Karena kan minyak. kebanyakan NMAX yang ngeblong itu mungkin cara readingnya Betul, terutama pada saat kita ngadepin turunan yang curam, tanjakan yang curam, kalau kita terus mainin rem juga repot tuh bisa ya belum kalau panas turunan kan. curam sih memang kita harus antisipasi juga ya. Betul. Tapi kalau keseringan juga Keseringan bahaya juga. bahaya juga. Kalau apalagi kalau cuma kita pijit cuma satu doang kan biasanya kalau nggak salah Ya. nih Om ya, kan biasanya kiri kanan nih Kiri gitu kanan. kan mainin nih biar biar minyak rem tuh nggak panas Betul. gitu kan. Kalau mendidih kan itu bisa jadi blong juga rem. Tinggal tambahin kopi Om kalau mendidih. Wah,
Bener juga nih. Ya. Ayo silakan Biar tambahin diminum. kopi, Om. Iya, kalau gitu diminum. Ini namanya Oh, iya. kode keras, ya kan? Kode keras mending ngopi dulu. Ini kopi liong Om. Ini Oh, kopi kopi liong. liong. Kopi liong itu saya dapetin kopi liong tuh cuma ada di Bogor kopi liong tuh. Di tempat lain tuh nggak ada. Memang nggak ada. Cuma ada di Bogor doang. Saya selama perjalanan touring nyari kopi liong itu nggak ada. Nggak pernah makanya ada, iya makanya selalu perbekalan Om. Oh, selalu bawa tuh. Selalu bawa Kopi liong tuh Kopi selalu liong. bawa ya. yang praktis lah. Kopi liong doang, nggak pernah kopi yang lain. Ada 2 sih sebenarnya. Cap teko ya. Iya iya. Oh cap teko. Oh iya bener cap teko juga ada. Dulu cap oplet juga ada ya. Oplet ada. Gitu. Cap minibus nggak ada. Ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Kayak bis malam yang ada Om. Iya. Yang ada cap oplet, cap teko, cap piring aja nggak ada loh. Cuma adanya tekonya doang. Apalagi cap bus nggak ada. Ngarang aja. Nah untuk masuk ke keanggotaan nih gitu, Om itu gimana Om? Kalau untuk masuk ke anggotaan mungkin harus siap juga ya. Betul. Kan ini nggak ada PDRT, PDART. Ya nggak ada ADART. Kita sih gitu ya. bebas kalau komunitas, kalau Iya. masuk. Tapi di situ ada masuk permisi, keluar permisi. Oh, indit kudu katingali birit, datang kudu katingali tarang, tarang mencek sudah nama gitu ya. Iya, gitu. betul. Jadi datang masuk permisi gitu ya. Tapi ada kalau mau daftar masuk itu ada di Instagram ada. Oh, ada IG-nya. Ada Nah, IG-nya. IG-nya ya nih. Ya, lu lihat ini IG-nya nih, ya. NRXR Bogor. Nih, baca IG-nya. YouTube-nya apa, Om? NRXR juga sama. Oh, sama ya. Sama. Seperjalanan ini Om, sejauh ini pernah nggak ngalamin kejadian-kejadian yang dianggap fatal gitu, crash untuk anggota Anggota yang komunitas, crash ya, mungkin selama yang ini. member Bogor ya. Member Bogor itu ada dulu. Apa yang bisa dilakukan? Nah itu makanya kita ada izin lintas itu. Misalkan kita mau touring nih, touring ke 0 km Aceh Sabang. Nah itu emang harus ada izin lintas. Iya, iya. Biar pengondisiannya itu tahu kayak gimana kita masuk ke wilayah orang itu kulonuan lah ibaratnya. Betul betul. Jadi ada yang lebih memberitahukan bahwa ini karakteristik jalan di sini tuh seperti ini loh Nah gitu. begitu. Karena kan karakteristik jalan itu, Iya. terutama kan kita juga harus juga psikologis para pengguna jalan di wilayah kan pasti beda-beda Betul, itu ya kan. beda-beda. Kayak di Bogor seperti apa, di Jakarta gimana, Iya. di itu gimana gitu pasti beda ya. Apalagi beda kalau jalur-jalur Sumatera itu jarang lah reading malam Iya, itu iya. dilarang sebenarnya. Riding malam, ya karena memang jalur arteri yang dipakai ya kan. Betul. Iya, Satu kan memang riskan ya. rawan. Rawan ya, riskan ya. Itu sampai suatu saat Ikut ke Bali enggak? enggak. Karena ada lagunya tuh suatu saat di Bali. Enggak ya, bukan ya. Itu udah kelewat Pak, sama Oh, saya. udah ya. Saya udah nyampe Mandalika Pak. Terus Itu crash lah dia arah pulang sih. Iya. Ke 0 km itu udah tercapai, cuman arah pulang dia kan muter tuh lingkarnya. Nggak satu jalur, kita pergi berangkat lewat sini, pulangnya harus lewat sini lagi nggak. Kalau motor itu jarang. betul. Jadi lebih Kebanyakan baik jalan. lebih banyak muter lah. Iya. Itu pas di Aceh Tamiang terjadilah crash dengan bis malam. Iya, Nah dari situ Iya. Om, katanya nih, kata orang nih Om, kalau misalkan kita terjadi crash nih, kemudian pada saat jatuh, misalkan si rider ini, kita nggak boleh kasih minum dulu, katanya bener nggak? betul. Kenapa Om? Padahal dia kan kaget tuh, kan Kaget. mesti, aduh Kalau lelembutannya kaget hilang kan gitu. kita juga tahu sendiri jantung kita tuh berdetaknya kenceng. Nah di situ kan paru-paru juga mungkin. Betul. Nah kalau kita isi air kemungkinan takutnya tersedak. Oh gitu, itu ya lebih berbahaya nantinya. betul. Jadi lebih baik didiamkan. Berapa lama itu nggak boleh minum air setelah itu? Paling sekitar 5 menit lah. 5 menit biar ya, jadi reda aja dulu. biar reda dulu ya, biar ditenangin dulu baru boleh minum air ya. Gitu. Soalnya kan kalau pas crash itu saya juga ngalamin sendiri lah Iya, sampai patah di bahu ini. Iya. Emang apa adrenalin kita itu yang beda. Yang saya ngerasain lah. Iya, iya, iya.
Nah, ini pelajaran ya buat kita bahwa ternyata kalau kita mengalami hal misalkan kejadian amit-amit ya, kejadian misalnya jatuh di jalan pada saat kita riding, maka kita nggak bisa dulu tuh untuk beberapa saat ini kita kasih minum air, kita tenangin dulu, baru kita kasih biar minum agak air, rileks ya. biar lebih rileks ya. Gitu. Oke Om, ini luar biasa nih. Ini kata orang juga nih Om, ya kan? Selama ini Om katanya juga punya hobi khusus ya, nyanyi gitu ya. Kalau nyanyi mungkin ya standar ya nyanyi, Iya. nyanyi bareng-bareng gitu. Nyanyi bareng, nyanyi sendiri gitu, pernah gitu. Nyanyi sendiri paling di kamar mandi Om. Nah ini kan, nah berarti kan gini, saya kata orang, saya nggak perlu ceritain siapa-siapanya nih, tapi kata orang yang pasti orang yang tahu persis dengan keseharian Om. Om katanya kalau misalkan pagi-pagi di kamar mandi itu suka nyanyi lagu anak-anak ya? Ya bukan yang itu Om. Bukan. Katanya suka nyanyi lagu anak-anak. Kata Om katanya suka teringat Anak-anak yang beranjak dewasa Om. anak yang beranjak dewasa. Lagu kayak contoh lagu kayak gimana Om? Ya lupa lagi kalau bukan di kamar mandi nyanyinya Om. Itu harus khusus di kamar mandi. Oh, gitu. Kalau di tempat kayak gini blank Om. Gini Om, kalau lagu anak-anak ya, ini kita bicara dulu kan kita paling sering nih. Beda kan anak-anak sekarang dengan anak-anak yang dulu. Kalau anak-anak dulu tuh ya kita lagunya benar-benar lagu anak-anak. Betul. Ya kan? Kayak naik-naik ke puncak gunung, terus apa lagi tuh naik delman istimewa kayak gitu ya. Terus macam-macam lah lagu anak-anak ya. Ada lagu anak-anak yang pernah Om hafal? Dulu. Lagu yang sekarang. Lagu apa tuh? Mendaki gunung, lewati lembah, yang mengalir indah ke samudra. Ya, Gitu lah, ya itu luar biasa. Oke, baik. Ada yang pesan yang mau disampaikan juga? Mungkin salam kenal aja kami dari NRXR Bogor. Iya. Jadilah pelopor berkendara yang baik. Oke, jadilah pelopor berkendara yang baik. Sampai ketemu lagi.